Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan, hiduplah seorang putri yang cantik jelita bernama Snow White. Ia hidup bersama raja dan ratu yang merupakan ibu tirinya. Karena ibu kandungnya telah meninggal saat melahirkannya, maka ratulah yang merawatnya dari kecil. Ratu tersebut sangatlah cantik. Ia memiliki cermin ajaib yang selalu ditanyainya setiap hari. Cermin ajaib. Siapakah yang paling berkuasa itu? Anda ratuku yang paling berkuasa di negeri ini. Sekarang cermin ajaib. Siapa yang paling cantik di negeri ini? Maaf ratuku, tapi Snow White lah yang paling cantik di negeri ini. Apa? Snow White? Tidak bisa cermin ajaib. Aku yang paling cantik di negeri ini. Pengawal! Yang mulia, bisa saya bantu. Bunuh Snow White dan sebagai buktinya bawakan jantungnya padaku. Tapi yang mulia, Snow White kan masih muda. Diam! Kau tahu kan apa yang terjadi jika kau gagal? Cepat pergi! Sang pengawal pun pergi keluar dan mencari Snow White untuk membunuhnya. Di saat itu, Snow White sedang melihat-lihat bunga di dekat hutan. Tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Snow White, Anda harus pergi dari sini. Lari! Terima kasih pengawal. Pengawal tersebut akhirnya tidak membunuh Snow White, tetapi ia membunuh seekor rusa dan mengambil jantung rusa untuk diberikan kepada sang ratu bahwa Snow White telah tiada. Ini yang mulia. Sekarang akulah yang paling cantik di dunia. Kau pergi! Sementara itu, Snow White tersesat di hutan dan ia menemukan rumah kecil yang sangat berserakan di dalamnya. Snow White mulai memasuki rumah tersebut untuk membersihkannya dengan senang hati. Setelah selesai membersihkan rumah kecil itu, Snow White kelelahan dan ia berbaring di ranjang dari kurcaci tersebut. Hari mulai gelap, pemilik rumah kecil itu pulang. Mereka adalah 5 kurcaci yang bekerja menambang emas di pegunungan. Begitu mereka tiba di rumah, mereka terkejut karena ada seorang wanita cantik yang tertidur di ranjang mereka. Namun, mereka tidak membangunkannya hingga Siapa yang membereskan piringku? Siapa membersihkan meja makan ini? siapa yang memakan rotiku? Siapa yang membersihkan lantai ini? Siapa yang memakan sayuranku? Hei, lihat sini, datang cepat. Oh, cantik sekali gadis ini. Oh tidak, jangan takut pada kami. Siapa namamu? Namaku Snow White. Tuan Putri, bagaimana Tuan Putri menemukan rumah ini? Dan dari mana asalmu? Aku berasal dari kerajaan di pinggir hutan ini, tapi aku tidak bisa kembali ke sana. Ibu tiriku berusaha untuk membunuhku. Mengapa dia ingin membunuhku? Aku juga tidak tahu. Jadi, bolehkah aku tinggal di sini bersamamu? Baiklah, kau boleh tinggal di sini. Tapi kau harus menyapu, mengepel, dan memasak untuk kita semua. Bagaimana? Baiklah, akan kulakukan dengan senang hati. Snow White pun hidup bahagia dengan para kurcaci tersebut. Setiap pagi, para kurcaci pergi ke gunung mencari emas. Dan di malam hari, saat mereka pulang ke rumah, Snow White telah menyiapkan makanan untuk para kurcaci serta membersihkan rumah. Sementara itu di istana, Nah, sekarang pengganggu itu sudah tidak ada. Cermin-cermin ajaib,
cantik. Anda ratuku yang paling cantik di negeri ini. Tapi Snow White yang berada di tengah hutan beribu kali lebih cantik daripada kau, ratuku. Apa? Snow White? Tidak, cermin ajaib. Snow White itu sudah mati. Aku punya jantungnya untuk membuktikan. Tidak, ratuku. Itu adalah jantung rusa dan bukan jantung Snow White. Jantung rusak? Pengawal itu sudah membodohiku? Tak bisa aku biarkan. Sang ratu pun begitu kesal dengan pengawalnya karena telah membawa jantung seekor rusa, bukan jantung Snow White. Pada akhirnya, sang ratu memutuskan untuk meracuni Snow White dengan tangannya sendiri. Ia menyamar menjadi nenek tua dan membeli sebuah apel di pedagang. Setelah membeli apel tersebut, nenek tua itu memberi racun pada apel tersebut yang akan diberikan kepada Snow White. Sementara Snow White sedang menata meja makan untuk para kurcaci itu, tiba-tiba nenek tua datang menghampiri Snow White untuk memberikan sebuah apel. Dan Snow White pun terkejut atas kedatangan nenek tua itu. Sendirian saja kau Snow White. Iya, tapi siapa kau? Aku tidak memperbolehkan siapapun masuk. Aku tidak bermaksud apa-apa guys. Aku hanya ingin menawarkan apel yang tadi. Tidak, aku tidak bisa menerima apapun dari orang asing. Jangan khawatir, ini bukan apel biasa. Ini adalah apel permohonan. Apel permohonan. Ya, permohonan kamu akan terkabulkan di dalam 1 bulan. Aku berharap, Ya, benar. Teruskan. aku berharap aku akan bertemu dengan pangeran, lalu ia membawaku ke istananya dan kami akan hidup bahagia selamanya. Tiba-tiba saja Snow White terjatuh dan tergeletak di lantai. Snow White pun tidak sadarkan diri setelah memakan apel tersebut. Hahaha. Sekarang aku adalah wanita yang satu-satunya yang paling cantik di negeri ini. Tak lama kemudian, para kurcaci datang ke rumah kecil dan mereka melihat Snow White tergeletak di lantai. Pada akhirnya, Snow White dinyatakan meninggal. Para kurcaci pun bersedih, tetapi para kurcaci itu tidak rela untuk mengubur Snow White. Mereka memutuskan membuat peti mati dari kaca dan emas untuk Snow White, dan mereka terus berjaga di sampingnya. Suatu hari, seorang pangeran memasuki hutan dan ia melihat seorang wanita yang tertidur di peti kaca. Apa yang terjadi di sini? Hal mustahil pun terjadi. Snow White kini bangkit dari kematiannya. Semua orang di sekelilingnya pun terkejut. Dia sungguh cantik. Siapa kau? Aku Pangeran Ferdinand. Mari kita berdiri. Maukah kau menikah denganku? Iya, pangeran. Mendengar pernyataan pangeran yang tiba-tiba itu, Snow White pun terlihat kaget. Pada akhirnya, Snow White hidup bahagia setelah menikah dengan pangeran. Sedangkan ratu, ia mendapatkan apa yang sepantasnya ia dapatkan setelah memberi apel beracun itu kepada Snow White.